Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan pada sahabat-sahabat super yang hadir di studio maupun yang ada di rumah. Selamat datang kembali di Mario Teguh Golden Ways. Tema kita hari ini berhubungan dengan sarapan, tapi bukan nutrisi penting di pagi hari itu yang akan kita bahas. Tema kita adalah sarapan fitnah. Apa yang dimaksud? Kita langsung panggilkan saja. Inilah Bapak Mario Teguh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Saat saya sampaikan judul dari program ini Sarapan Fitnah, produser kita Mas Angga bilang, serem amat Pak. Sarapan dengan fitnah. Begini, fitnah itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Oke, satu, siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan di masa lalu? Semua. Sehingga sebetulnya kita sudah punya bibit fitnah. Hanya belum tampil karena kita belum pantas untuk kena. Jadi ada orang yang kena fitnah itu karena pantas untuk ditampilkan kesalahan masa lalunya yang menggigitnya dari belakang. Tuh. Kedua, kita semua akan tumbuh menjadi orang-orang yang tidak disukai oleh orang-orang tertentu. Ada potensi fitnah di sana. Nah, kenapa sarapan? Karena sarapan adalah makan yang paling penting dalam satu hari. Anda bisa tidak makan yang lain-lain, tapi sarapan itu penting. Itu kalau dipagikan namanya apa? Sahur. Tanpa sahur puasa itu lemesnya bukan main. So, apalagi lupa buka dan sahurlah lupa lagi. So, itu sudah fitnah yang nyata. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita bahas lebih dalam supaya kita menjadi pribadi yang lebih mapan dan gagah, tersenyum saat ada fitnah, dan justru naik kalau difitnah. Gitu. Super sekali Pak Mario, sarapan fitnah. Saya sih selalu siap Pak diajak sarapan kapanpun. Cuma kalau disuguhkan dengan sarapan fitnah, kayaknya saya harus mikir-mikir Pak. Betul, memang kita berdoa untuk tidak diberi masalah ya. Iya, tetapi tanpa masalah kita tidak tumbuh loh. Ya kan Tuhan menjanjikan, tidak akan kita diberikan masalah kecuali kita bisa lulus. Nah, kalau kita mau lulus di kelas-kelas yang besar, pasti masalahnya besar. Kalau Tuhan tidak merencanakan kita jadi orang besar, masalah kita pasti kecil dan sepele. Karena dibutuhkan orang sepele untuk menyelesaikan masalah sepele. Siapa yang masalahnya berat-berat sekarang? Siapa? Ada. Wah, kelihatan di wajahnya, oke? Yuk kita lihat meme yang pertama ini. Fitnah adalah drama kebencian dari jiwa-jiwa kelam yang iri. Satu, drama akan selesai, gitu. Kemudian pilihan keduanya atau kepantasan kita untuk difitnah. Satu, ada orang yang iri dan memfitnah. Dua, kita pantas difitnah. Itu saja, dua. Nah, sebagian fitnah adalah peringatan karena keburukan kita. Dan yang sebagian lagi adalah tanda kebaikan hidup kita. Mengetahui yang mana, itu penting sekali. Waktu fitnah datang, apakah karena kita pantas kena fitnah atau karena kehidupan kita sudah baik sehingga ada pembenci. Dari mengenali itu saja, mudah-mudahan kita sudah tidak sibuk soal marah, tapi sibuk mengelola pemisahan dan reaksi yang berbeda kalau berbeda sumber fitnahnya. Itu. Super sekali Pak Mario. Jadi sebenarnya dalam menanggapi sebuah fitnah atau olokan seperti apapun itu, jangan langsung emosi ya Pak ya? Betul, pisahkan dulu. Nih, kalau orang mengatakan, Pak Mario orangnya tidak berpendidikan. Betul nggak itu? Tidak. Kalau betul saya marah atau senang? Kalau betul saya tidak berpendidikan. Dihina begitu. Marah. Orang
sudah tidak sekolah dihina lagi, lebih marah lagi kan? Iya. Nah, yang sekolahnya tinggi dihina, tidak berpendidikan jadi gimana? Senyum. Ya Pak Mario itu orangnya kurang berpendidikan. Betul, terima kasih. Selesai nggak? Selesai. Masalahnya di saya atau di dia? Dia. Dia, itu loh. Orang bermasalah kok dimarahi. Ya sudah, kasihan dia itu. Jadi kalau ada orang memfitnah kita gini, langsung katakan mudah-mudahan hidup Anda baik. Gitu, supaya Anda tidak melihat saya sebagai penyiksa Anda. Saya tidak bertanggung jawab atas kelemahan hidup Anda. Awal dari kehidupan Anda yang salah, percaya kepada batu akik. Gitu. Itu Mas. Oke, Pak Mario. Super sekali. Selanjutnya kita akan cari tahu bagaimana pendapat sahabat-sahabat super yang ada di studio maupun yang ada di rumah tentang polling yang satu ini berkaitan dengan tema kita. Kita akan tampilkan pollingnya. Dan polling ini dapat Anda ikuti juga di www.mtgbpol.com. Jika ada fitnah ditujukan kepada Anda, apa reaksi Anda? A. Marah, bersedih, berusaha mendapatkan klarifikasi dari sang pemfitnah dan kemudian menjelaskan. Atau B. Merasa sedih, berusaha menyabarkan diri dan membuat klarifikasi kepada sang pemfitnah dan publik. Atau C. Tersenyum, menjelaskan kepada yang perlu, mendoakan kebaikan bagi yang memfitnah dan memperbaiki diri. Silakan tentukan pilihan Anda dengan menggunakan alat yang terdapat pada tempat duduk Anda. Dalam 5, 4, 3, 2, 1. Baiklah, sahabat-sahabat super, kita akan melihat hasil voting ini sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Jadi berhati-hatilah memilih teman atau sahabat karena hanya orang yang Anda percayai yang berpotensi berkhianat. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Tema kita hari ini adalah sarapan fitnah dan Pak Mario, kok bisa tega orang memfitnah siapapun ya? Bukannya sudah ada dalilnya bahkan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ya, memfitnah itu enak loh. Bagi pemfitnah, bagi orang baik itu sangat melukai rasa hormat pada dirinya sendiri. Berdusta itu melukai rasa hormat kita kalau kita orang baik. Tetapi pendusta memang berdusta. Disebut pelukis-melukis, pembenci-membenci. Jadi jangan terlalu heran kalau ada orang mengambil peran seperti itu dalam kehidupan. Yuk kita lihat mengapa mereka membenci. Orang yang iri cenderung membenci. Lalu, pembenci cenderung memfitnah. Dan yang paling berbahaya di antara pembenci adalah yang pandai tampil seperti sahabat. Jadi berhati-hatilah memilih teman atau sahabat karena hanya orang yang Anda percayai yang berpotensi berkhianat. Orang yang tidak kita kenal tidak bisa mengkhianati kita toh. Mengkhianati itu berarti orang yang menerima kepercayaan. Nah, orang yang paling tahu bahwa Anda sukses siapa? Yang dekat. Nah, apakah ada orang yang hatinya tidak bergetar dengan rasa iri kalau melihat orang lain sukses? Tidak ada. Semua orang reaksi pertamanya waktu melihat orang sukses adalah iri. Lalu diobati dengan keikhlasan menjadi mensyukuri keberhasilan sahabat. Itu. Iri lalu disikapi dengan pecut kepada diri untuk memperbaiki diri, lalu bekerja belajar lebih hebat karena iri. Tapi orang-orang yang tidak melihat kebaikan sebagai alternatif respon dari sebuah perasaan, kalau dia iri, dia membenci. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, tidak ada masalah kalau kita tidak berhubungan dengan orang. Kalau kita tidak kenal orang, tidak ada masalah. Masalahnya apa sekarang? Kesepian, nggak kenal orang. Waktu kenal orang, masalahnya adalah pengkhianatan, kecemburuan, iri, kebencian, dan fitnah. Lebih baik mana? Tidak kenal orang atau kenal orang beserta masalahnya? Kenal orang, karena kita diciptakan berpasang-pasangan. Mana pasangannya kalau kita menyepi di gunung? Oke? So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk
Kita lihat orang yang iri sebagai tanggung jawab kita untuk bersikap lebih baik kepadanya. Karena orang ini tersiksa oleh kebaikan kita. Itu. Super sekali Pak Mario. Kini kita akan mengajak sahabat-sahabat Super untuk melihat kembali kepada polling. Dan tentu saja Anda dapat menyuarakan pendapat Anda sesuai dengan pilihan yang Anda tentukan. Kita akan lihat bersama-sama pollingnya. Jika ada fitnah ditujukan kepada Anda, apakah reaksi Anda? A. 13% marah bersedih berusaha mendapatkan klarifikasi dari sang pemfitnah dan kemudian menjelaskan. B. 13% untuk merasa sedih berusaha menyabarkan diri dan membuat klarifikasi kepada sang pemfitnah dan publik. Lalu C. Tersenyum menjelaskan kepada yang perlu, mendoakan kebaikan bagi yang memfitnah, memperbaiki diri 74%. Boleh angkat tangan bagi Anda yang memilih jawaban A? Ya, silakan. Untuk Anda yang memilih jawaban B, boleh angkat tangan. Silakan, Pak. Dan jawaban C yang terakhir. Ya, silakan. Pak Mario tadi berbicara tentang sahabat atau orang terdekat bisa saja mengkhianati kita. Terus bagaimana kita harus menanggapi mereka atau respon terhadap mereka, Pak? Super, yuk kita cepatkan meme yang ketiga ini. Orang yang katanya sahabat, tapi saat ada fitnah kecil lebih mempercayai pemfitnah harus dibuang. Dia berpotensi sangat merugikan saat ada fitnah yang lebih besar. Nah, ini sikap saya kalau menghadapi fitnah. Kalau ada fitnah ditujukan kepada saya tidak lama-lama melihat kepada yang memfitnah. Saya langsung melihat kepada sahabat saya. Siapa yang percaya, itu lebih penting daripada menghadapi orang yang memang berniat jelek. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya itu yang menyelamatkan saya sampai sekarang. Kalau ada fitnah, saya tidak sibuk mengurusi fitnah, saya perhatikan siapa yang dekat dengan saya dan yang percaya pada fitnah. Karena orang-orang ini berpotensi sangat berbahaya. Gitu. Baik, Pak Mario, kini kita sudah bersama Ibu Rizka, Pak Anam, dan Pak Fahri untuk menyuarakan pendapat mereka, Pak. Yuk kita lihat pollnya lagi ya. Dari 1029 orang yang mengisi, yang menjawab poll kita, yang pertama marah. Mbak Rizka marah dulu. Iya. Mengapa? Marah ya, apa yang fitnah sendiri itu kan keluarga dari pacar saya dulu, mantan. Oh, ini Iya. pengalaman pribadi. Iya, jadinya masih membekas. Oh, masih membekas. Iya. Padahal sudah mantan ya. Iya. Oh, dia jadi keluarga dari mantan memfitnah. Gara-gara itu kan. Keterlaluan sekali. Fitnahnya apa? Iya, fitnahnya apa, keluarga dia tuh. Jadi apa, saya dibilang katanya matre, katanya ngeretin anaknya begitu. Padahal iya. tidak. Oh, enggak. Oh, jadi Anda difitnah matre. Iya. Terus Anda marah menjelaskan. Saya menjelaskan. Berusaha mendapatkan klarifikasi. Iya, saya menjelaskan. Terus mereka Iya. bilang apa? Ya nggak percaya karena anaknya katanya nggak punya duit, nggak pernah ngasih orang tua. Padahal anaknya sendiri selalu membeli barang-barang Untuk buat dia sendiri. tidak untuk Anda? Tidak. Keterlaluan. Keterlaluan itu. Iya, keterlaluan sekali. Sakitnya di sini, Pak. Sakit betul. Oke, saya bisa mengerti itu. Pantas Anda memilih A ya. Betul. Good, kita berikan tepuk tangan dulu. Kan menganggap orang itu baik aja susah untuk saya. Super sekali. Anda umur berapa, Pak? 18, Bab. 18. My God, dengan kedewasaan 180 tahun. Pak Anam, Anda memilih B. Merasa sedih, berusaha menyabarkan diri, dan membuat klarifikasi kepada sang pemfitnah dan publik. Mengapa? Karena saya itu di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Bukan orang Iya. pemarah. Iya. Anak muda ini aneh-aneh betul. Kenapa? Anda di tengah-tengah. Iya, karena saya bukan pemarah, juga bukan orang yang terlalu penyabar. Gitu. Oh. Sedang-sedang. Bukan pemarah, tapi juga bukan penyabar. Ya. Sedeng-sedeng saja.
caranya Anda tahu bahwa Anda sedeng-sedeng saja itu bagaimana? Ya itu, saya kalau difitnah itu mencoba sabar lah ya, nggak usah marah. Ya, gitu. Good. Terus? Terus mencari kebenarannya. Mencari Mencoba kebenaran. mengklarifikasi. Soalnya fitnah itu kan jelas gitu loh. Jelas merusak nama baik kita, kan gitu. Nanti dulu, fitnah itu kan salah toh? Iya. Kok dicari kebenaran? Maksudnya fitnah itu dari mana sumbernya? Oh, dari mana? Kenapa kok saya difitnah kayak gitu? Very good, good. Apa kesimpulannya setelah Anda tahu? Kesimpulannya ya saya memberitahu kepada orang-orang yang percaya tentang fitnah tersebut. Gitu. Memberitahu kepada orang yang percaya. Iya, bahwa fitnah itu tidak benar. Ya, gitu. Nah, berarti kalau begitu kesimpulannya adalah Anda berupaya Iya. mengklarifikasi karena itu penting, karena itu melindungi nama baik Anda. Iya, betul. Super, kita berikan tepuk tangan dulu. Pak Fahri, Salam super Pak Mario. salam super. Karena ini adalah jawaban terbanyak, semoga jawaban saya mewakili sahabat-sahabat super di sini. Super, silakan. Saya memilih tersenyum. Mengapa Pak? Karena mau sedih juga itu tidak ada gunanya. Merasa sedih membuat kita semakin lemah karena menjadi terpojokan dengan kesedihan kita sendiri. Good. Lalu marah juga seperti yang Bapak bilang tadi, apa gunanya? Itu juga malah menurunkan kualitas kita di mata orang lain. Wah, super sekali. Lalu saya tidak setuju dengan membuat klarifikasi kepada sang pemfitnah. Saya setuju dengan Pak Mario. Kenapa? Karena membuat klarifikasi kepada sang pemfitnah itu tidak ada gunanya. Pemfitnah tetap saja memfitnah dengan fitnahannya, begitu juga pembenci tetap akan membenci dengan benciannya, pendusta akan mendusta dengan dustaannya. Super sekali. Lalu Nanti dulu, sudah berapa lama nonton MTGW, Pak? Udah sering ya? Oke, good. Ini MTGW banget ya. terima kasih. Silakan Pak Fahri. Lalu saya setuju dengan menjelaskan kepada yang perlu. Yang perlu saja. Yang perlu saja. Terus yang terakhir ini mendoakan. Ya, kita mendoakan kebaikan bagi yang fitnah. Saya tangkap di sini bahwa mendoakan ini artinya kita tidak ada benci kepada si pemfitnah, yang justru itu malah menambah beban kita sendiri. Super Malah sekali. kita seharusnya sesungguhnya kalau bisa berbuat baik kepada sang pemfitnah. Super sekali. Jujur poin ini adalah poin yang paling sulit saya lakukan walaupun saya memilih ini. Saya belum bisa ketika saya mendapat fitnah mendoakan apalagi berbuat baik, bahkan menganggap orang itu baik aja susah untuk saya. Super sekali. Anda umur berapa, Pak? 18 Bapak. 18. My God, dengan kedewasaan 180 tahun. Super sekali. Lalu poin terakhir memperbaiki diri. Memperbaiki diri di sini adalah bukan menghindari apa fitnahannya, melainkan juga memperbaiki diri mengapa kita bisa difitnah. Seperti itu, Pak. Super sekali. Saya senang Anda tampil di sini membicarakan ini karena kemampuan mengatasi fitnah itu butuh jam terbang. Itu dibutuhkan usia, dibutuhkan umur. Jadi teknologi keberhasilan itu diketahui banyak orang. Anak-anak 14 tahun sudah tahu teknologi keberhasilan. Tapi betul-betul hidup dalam teknologi keberhasilan itu tidak mudah. Contohnya, agama. Agama itu untuk kebaikan kita ya. Nah, orang beragama yang hidupnya belum baik, ada nggak? Banyak. Orang beragama yang hidupnya belum baik selalu alasannya dua. Dia belum memerankan agama dalam kehidupannya. Jadi agamanya tidak berperan. Dia bilang, jangan menyekutukan Tuhan, tapi mengharapkan rezeki dari kotoran kerbau. Ada tuh masyarakat yang begitu? Good. Atau batu akik. Atau tanggal kelahiran atau ukuran pintu. Gitu. Nah, pintu memang harus tidak boleh terlalu sempit ya. Karena malaikat membawa rezeki kecepit. Nah, jadi yang pertama dia tidak memerankan agama dalam kehidupannya. Atau dia tidak berperan di dalam agama. Gitu. Banyak orang menghujat orang yang beragama lain, padahal orang itu tidak beragama yang dianutnya, tapi hidup dalam agama. Sudah benar. Hanya belum melafalkan tanda bahwa dia beragama. Jadi kalau begitu, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, hidup saja terus.
Jangan tergesa-gesa pergi ke surga. Oke? Betul, alami sakitnya hati, alami fitnah. Oke, lebih beranilah, jangan sedeng-sedeng. Tidak ada orang hebat dengan mengambil sikap rata-rata. Anak muda yang berani, yang hebat. Kalau Anda salah, itu tanda bahwa Anda berani. Kalau Anda tidak pernah salah, berarti Anda penakut. Ya, so, kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih dan mohon kembali ke tempat. Baiklah, kita akan istirahat sejenak dan tetaplah bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Nah, dalam kehidupan pribadi, selalu tampilkan kebaikan sikap Anda, sehingga waktu orang memfitnah, yang dimarahi orang itu yang memfitnah. Anda masih bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Baiklah Pak Mario, di tema kita kali ini sarapan fitnah. Bagaimana seandainya seseorang sudah terlanjur melayani fitnah tersebut, Pak? Apakah ada hal-hal buruk yang bisa terjadi? Ya, kita lihat meme-nya langsung ya. Melayani fitnah justru bisa memperburuk fitnah. Pembenci yang sudah meluncurkan fitnah akan berdusta untuk memperkuat fitnahnya. Jadi orang yang melayani fitnah itu menjadikan orang yang memukul ada yang dipukulnya. Kalau Anda tidak melayani, seperti Tai Chi, dia seperti memukul angin. Nah, orang tidak tertarik untuk memukul terus kalau tidak ada yang menahan pukulannya. Tanda bahwa Anda terkena, Anda bereaksi, cara menutupinya apa? Senyum. Senyum itu melunakkan luka. Kedua, membuat orang yang memfitnah Anda merasa Anda gagah. Gitu. Mengangguk dengan anggun, dan gitu, Anda itu begini, katakan begini, saya mohon maaf bahwa Anda merasa begitu. Dan mudah-mudahan ini masukan bagi saya untuk memperbaiki diri. Tidak mudah, tetapi harus dicoba. Itu. Benar sekali Pak Mario, dan kini kita akan mengundang sahabat-sahabat super kita yang akan mencurahkan isi hatinya di atas panggung Mario Teguh Golden Ways. Boleh saya minta angkat tangannya? Tadi yang akan segera curhat. Ya, silakan Pak. Ibu, silakan. Ya, Ibu, silakan yang atas panggung. Pak Mario, berarti alangkah lebih mudahnya jika kita tidak melayani sama sekali para pemfitnah ya Pak ya? Bukannya tidak melayani sama sekali ya. Yang dikatakan jangan dilayani itu jangan dilayani dengan buruk. Yuk kita lihat meme-nya. Pemfitnah yang tidak dilayani dengan keburukan. Artinya apa? Pemfitnah harus dilayani dengan kebaikan. Kan kita orang baik toh. Good. Jadi pemfitnah yang tidak dilayani dengan keburukan akan kehilangan tenaga. Karena tenaganya pemfitnah itu diambil dari keburukan kita. Karena sesungguhnya tenaga fitnah adalah keburukan yang ada di dalam pribadi dan kehidupan kita. Sehingga cara terbaik untuk melindungi diri terhadap fitnah adalah hidup dalam kebaikan. Kalau Anda bergaul dengan teman-teman yang suka main perempuan. Ayo, kalau nggak gampang kena fitnah. Anda bergaul, atau gini deh, ada kompleks lokalisasi, ada teman Anda di situ, teman baik. Lalu Anda sering datang ke sana. Gampang kena fitnah nggak? Iya. Iya, ngapain dia ke sana? Jadi kalau begitu, orang nih, orangnya harusnya gagah, pangkatnya tinggi, tapi kelemak-kelemek. Gampang kena fitnah loh. Gitu, tidak pandai, gitu, tidak profesional, tidak pantas. Nah kalau begitu, baiklah dalam kehidupan pribadi, selalu tampilkan kebaikan sikap Anda, sehingga waktu orang memfitnah, yang dimarahi orang itu yang memfitnah. Orang baik kok kamu fitnah, gitu. Terus kita bilang, iya, gitu. Oh, aku kan penyayang ya, gitu. Nah, jadi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, jangan jadi orang tidak baik, itu saja. Kalau jadi orang baik itu mudah, Tuhan tidak turunkan 25
rasul dan berapa nabi? 100 lebih. Ya toh, sampai akhirnya Tuhan utus motivator. Karena orang susah berubah, itu. Baik. Sebentar, teman. Kalau Tuhan mengutus motivator, berarti motivator utusan loh ya. Bukan loh, itu bercanda tadi ya. Oke. Baiklah sahabat-sahabat super yang ada di studio maupun ada di rumah, kita akan mendengarkan curahan hati mereka sesaat lagi. Tetap di Mario Teguh, Golden Ways. Selama 5 tahun lebih ya Pak, saya merasa kalau semua orang itu mengenali saya ya. Bukan, Mas. Bener kan? Terima kasih Anda masih bersama kami dan menyaksikan Mario Teguh, Golden Ways. Pak Mario, kita sudah bersama sahabat-sahabat super kita, Ibu Siti Sofia, Ibu Karsia, dan Bapak Steven untuk curahan hati mereka. Silakan Pak. Ibu, terima kasih. Pak Steven, ada yang Ibu ingin sampaikan? Silakan. Saya kan punya kekasih ya. Saya kan punya kekasih. Iya. Saya nggak tahu. Anak muda itu bicaranya seperti semua orang harus tahu. Saya punya kekasih. Iya, kebetulan LDR selama kurang lebih Kebetulan LDR. 3 tahun. 3 tahun. Iya. LDR itu lama-lama direbut orang. Iya toh, L lama-lama, D direbut orang. O, R-nya diambil. Come on, masa gitu aja nggak tahu. Oke, nah kenyataannya bagaimana? Ya karena kita kan jarak jauh ya, otomatis kan banyak kendalanya. Cuma komunikasinya juga lewat handphone atau enggak video call kayak gitu. Betul, betul. Karena telepon aja jarak jauh itu bisa bermasalah, apalagi cinta ya. Iya. Dan kebetulan saya tuh aktif di jejaring sosial. Aktif di sosmed. Iya, kemudian itu saya kan sering update status ya. Kebetulan juga banyak yang komennya tuh mayoritas tuh cowok kan. Nah, masalahnya di situ banyak teman dia itu kan, cewek kamu ini orangnya nggak bener lah, playgirl kayaknya tuh. Nah, sialnya itu kabar tersebut tuh nyampe ke telinga orang tua, ke sampai dua ke orang dia. tuanya. Ini Ya. saya, gitu ya. Kemudian Jadinya- di sosmed itu banyak cowok. Iya, kemudian orang tuanya tiba-tiba mengambil kesimpulan, udah tinggalin aja gitu. Padahal kan, Ini orang tua. ya. Terus Ya akhirnya 3 tahun itu ya rencananya tahun depan mau merit nggak jadi gitu. Padahal kan gimana saya mengklarifikasinya sedangkan dia di luar negeri belum pulang gitu kan. 3 tahun sia-sia. Ya Tahun berapa? Tahun keberapa Anda tahu bahwa masalah sosmed ini menjadi masalah bagi dia dan orang tuanya? Tahun keberapa? 2 tahun terakhir atau enggak, 1 tahun terakhir sepertinya. 1 tahun terakhir. Jadi 2 tahun berlangsung dengan Anda melanglang sosmed, lalu fitnah-fitnah timbul. 1 tahun, lebih penting dia atau sosmed? Kalau dua-duanya sih. Sekarang begini, kalau dia juga aktif di sosmed, ini isinya cewek, wanita. Anda kan tadi cowok, ini istilah Anda. Dia banyak temannya, lalu dia selalu panggil orang, halo say, halo my baby, halo my dude, yang lebih besar. Nah sekarang, apa perasaan Anda? Setahu saya mereka yang komen nggak ada nyebut kayak gitu. Kalau Oh, ya gimana ya? Ya mungkin perlu diklarifikasi juga. perlu diklarifikasi. Kesimpulannya, ibu ini selfish. Mementingkan diri sendiri. Kehidupan ini yang penting hanya ibu. Perasaan orang lain tidak penting. Bisa dibayangkan nanti kalau betul-betul menikah, ibu nggak tahu dia sarapan atau enggak, makan atau enggak, tidur nggak dicek dia masih bernapas atau enggak.
Loh, istri itu loh. Ibu, apa masalahnya? Nama ibu? Sebelumnya- Nama ibu? Arsia. Karsia. Yes. Sebelumnya ya, saya ini bukan kegeeran atau kepedean ya Pak. Ini biasanya pengantar tentang GR. Ini penjelasan, saya bukannya mau GR, itu pasti mau GR. Ini menggunakan saya kan. Selama 5 tahun lebih ya Pak. Saya merasa kalau semua orang itu mengenali saya ya. Bukan, Mat. Bener kan? Bener ya? Saya bukannya mau GR ya. Tapi selama 5 tahun ini saya merasa semua orang kenal saya. GR nggak itu? GR gede banget. Salah Dalam satu- negeri atau luar negeri? Di luar negeri juga Di ya. luar negeri juga. Maksudnya Jadi dalam pertandingan antara Barca dan Juventus pun ibu dibicarakan ya, bukan main. Mengapa kok mereka sampai kenal ibu? saya makin jelasnya ya. Saya itu waktu di agensi. Di agensi. Karena saya ini TKW, saya pulang karena nggak sesuai dengan visa saya. Saya itu seharusnya tujuannya Bahrain ya, tapi dipekerjakan di Saudi, terus di Saudi juga saya ditampung dan ditampung terus ganti-ganti rumah kerjanya. Saya juga sempat ya 1 hari itu 3 rumah yang saya kerjakan, 3 rumah 3 tempat. Bukan main, itu yang membuat Anda terkenal. Bukan itu Pak. Bukan itu semenjak di Bahrain. Saya ngedengerin ya pegawainya itu ngomong gini kan ada kliennya telepon, you have housemaid? Ya. Terus dia bilang gini yang pegawainya, yes I have housemaid but she's celebrity secret of Indonesia. But she is a secret celebrity of Indonesia. Jadi dia selebriti yang dirahasiakan. Ini saya atau dia yang belum minum obat ya? Oke, nah. Oke, nah. Nggak tahu, saya juga nggak ngerti karena banyak sekali, bukan itu doang ya Pak yang ngomongin saya. Yang mengatakan ibu Mungkin kalau selebriti. saya diceritain satu persatu nggak cukup 1 hari. Betul, saya setuju. Akhirnya saya setuju. Ibu bukan GR. Betul, itu fakta ya. Fakta. Terus ini masalahnya apa? Masalahnya saya datang ke sini masalahnya karena ingin tahu kejelasannya sama nggak mungkin kan saya nanya ke orang yang jahatin saya atau bohongin saya. Jadi saya ngomong ke Pak Mario, semoga Pak Mario itu bukan salah satu orang yang jahatin saya atau bohongin saya. Saya itu salah apa sama ibu? Enggak, maksudnya gini loh Pak. Saya itu merasa semua orang itu ngebohongin saya. Termasuk saya. Saya datang ke sini malah mau ngebuktiin. Kalau saya nggak bohong. Saya itu baru kenal ibu itu sekarang. Jadi status ibu sebagai selebriti yang rahasia itu sukses. Saya nggak tahu. Enggak mungkin Ini ya. sampai ketawa loh. Mungkin kan enggak. Gimana ya? Saya mau ngomongnya juga susah ya, gimana? Apa sih? Saya tahu semuanya, cuman saya nggak mau ngomong di sini. Udah cukup deh. Saya butuh nafas bantuan.
Oke, rencananya apa? Rencana kehidupan ibu sebagai manusia biasa apa? Gini Pak, Kan ibu selama ini selebriti. enggak maksudnya. Gini ya Pak. Mungkin pokoknya saya ingin tahu kejelasannya yang benar karena banyak banget ya orang itu. Tanya kejelasannya dari saya. Jadi saya kalau setiap tempat yang saya datangin gitu ya, saya itu gimana ya kayaknya ngelihatnya gitu. Orang-orang itu tahu ibu lalu Iya. ngomongin nggak baik gitu ya. Bukan ngomongin nggak baik, maksudnya dia itu kenal aku, kenal banget aku gitu Pak. Jadi menurut ibu sebetulnya saya juga kenal ibu ya. Iya toh? Iya, pasti ibu menduga saya kenal ibu. Iya. Iya. Dan ibu mau klarifikasi dari saya. Iya. Oke, good. Dia mau klarifikasi dari saya. Dengarkan ini, Ibu. Karsia. Kalau namanya saja saya nggak tahu. Apakah berarti saya kenal ibu sebelumnya? Enggak, emang semua orang nggak kenal saya. Tapi mungkin di saat saya lagi tidur dia kenal saya. Ibu itu tidur di jalanan, ya? Enggak, bukan tidur Jadi di lewat, jalanan. gitu kan? Pak dengerin deh. Orang lewat, orang lagi nikung, gitu kan? Enggak gitu. Kan di dunia ini nggak ada yang mustahil ya Pak. Di dunia ini tidak ada yang mustahil. Ibu termasuk yang mustahil. Kadang-kadang memang Tuhan mengirimkan orang untuk menguji kesabaran saya. Ibu gini aja, saya tunda dulu, pokoknya sambil saya pikirkan. Sebetulnya rahasia ibu itu apa? Yaitu mengapa ibu demikian mudah dikenal, demikian suka orang bicara tidak baik tentang Anda, padahal sebetulnya kan Anda orang baik sekali. Iya. Mikrofon jangan disimpan gitu lagi. Oke. Dan sebetulnya Anda orang baik. Begitu? Ya. Terus? Iya. Iya. Saya ini kalau orang Jawa istilahnya kemeng-mengen. So, tapi kita berikan tepuk tangan dulu. Anak-anak muda, adik-adik muda, fokus pada satu hal yang gampang bagi Anda melakukan, tapi sulit bagi orang lain. Sekarang Pak Steven bantu saya masuk kembali ke alam nyata. Oke. Ini dunia lain benar-benar. Pak Steven, apa masalah Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam support Pak Mario, saya Steven Saputra dari Indramayu. Dari Indramayu. Saya adalah Ketua OSIS SMA Negeri Sindang Kabupaten Indramayu masa bakti 2013-2014. Super sekali. Yang menjadi masalah, fitnah apa ini? Yang menjadi masalah saya selama masa kepemimpinan saya, tentunya dihadapkan dengan berbagai masalah Pak. Adalah contohnya adalah fitnah dan juga gibah-gibah atau prasangka-prasangka dari bawahan-bawahan saya dan juga orang-orang siswa-siswa teman-teman saya. Good. Karena saya ini adalah seorang yang sibuk dan juga ketika rapat mungkin tidak 100% dan mungkin agak jarang untuk bisa hadir karena ada kesibukan lain, tetapi dipandang lain oleh bawahan-bawahan saya dan akhirnya menyebar dan semakin menyebar. Super, yuk kita lihat ini pembagiannya. Jadi fitnah itu salah atau fitnah itu pantas? Menurut Anda? Salah Pak. Salah. Ini sebagai ketua OSIS banyak jalan-jalan, nggak hadir rapat. Difitnah tidak bertanggung jawab. Salah fitnahnya atau pantas? Pantas.
anak muda harus belajar untuk juga mendengarkan pendapat orang lain. Tidak mungkin mereka 100% salah, seperti Anda tidak mungkin 100% benar. Berarti kalau gitu, lebih baik ambil sikap fitnahnya salah atau Anda pantas difitnah. Tapi kadang-kadang saya ini, bukan kadang sering Pak, dalam satu hari ini tidak hanya menguasai saya karena saya harus menyeimbangkan artinya kompetensi akademik saya dan mengikuti berbagai macam privat dan juga ada urusan-urusan lain. Itu bagaimana Pak? Fokuslah pada satu keinginan yang kalau tercapai membayar ribuan keinginan yang lain. Ini loh, orang yang terlalu banyak menginginkan malah tidak dapat yang diinginkannya. Saya mau berikan konsep martabak. Siapa yang tahu martabak? Sudah pernah makan martabak? Ya, ada yang wajahnya sampai seperti martabak. Lebar maksudnya. Nah, adonannya, ya. Kalau tidak dilebarkan, begini jadinya. Yang satu martabak yang ideal adalah yang tipis, good. Martabak yang dilebarkan terlalu lebar apa dampaknya? Bolong-bolong, tipis, tidak bisa ngangkat isinya. Kalau yang terlalu tebal ini apa namanya? Goplem. Bukan. Jadi kalau begitu anak muda tidak boleh spreading yourself too thin. Tidak boleh ngejereng-jereng diri terlalu tipis, nggak ngangkat. Itu Pak, kalau Anda inginkan banyak hal, Anda tidak dapat yang Anda inginkan. Fokus pada satu hal. Ini anak-anak muda, adik-adik muda. Fokus pada satu hal yang gampang bagi Anda melakukan. Tapi sulit bagi orang lain. Kalau Anda temukan itu, jalan sukses Anda di masa depan terbuka lebar. Lakukan sesuatu yang gampang bagi Anda, tapi sulit bagi orang lain. Itu. Temukan yang gampang bagi Anda, tapi yang sulit bagi orang lain. Nah, fokus ke situ Pak. Jangan spread yourself too thin. Itu ikut, itu partner, ini panitia. Ini panitia penentu awal, penentu akhir, itu loh. Tidak jadi apa-apa. Dan komen-komen tadi itu adalah pemberitahuan. Bahwa Pak Stephen harus memperbaiki kepantasan. Ya. Nah sekarang, nasihati dia. Menurut saya lebih baik masnya itu lebih mendengarkan bawahan. Loh, mendengarkan bawahan, mendengarkan apalagi bawahan. atasan. Ya, soalnya kan pemimpin itu kan bukan berarti harus nyuruh-nyuruh atau gimana, terus berkuasa yang terlalu berkuasa, tapi juga harus mendengarkan bawahannya juga gitu. Tuh, kebijakan itu ada di manapun dan dari siapapun. Berarti beliau yang punya masalah sendiri, bijak kalau menasihati orang lain. Iya, itu terjadi pada semua orang. Nah, yuk kita tes dengan yang ini. Ibu selebriti. Jangan ngomong itu lagi. Oke. Ya kan ini rahasia. Oke, Ibu nasihati Pak Stephen. Dia atasan yang dituduh tidak bertanggung jawab. Ya sabar aja lah. Ya udah sabar aja, nggak usah dipikirin. Kan enggak ngelakuin apa-apa kan? Jawab. Ngelakuin banyak kok. Maksudnya ngelakuin yang salah-salah gitu. Saya rasa tidak. Ini bakal seru kalau diteruskan. Oke, nah jadi kalau gitu Anda bilang apa? Ya biarkan aja. Ya kan Anda nggak melakukan toh, dia kan nggak makan. Jadi apa? Diabaikan aja toh. Nah sekarang nasihat kepada diri Anda sendiri. Kan orang bicara tidak baik. Padahal itu tidak Anda lakukan. Jadi apa sikapnya? Tapi saya masih belum masih merasa kalau semua orang ngenalin saya susah jadinya gimana ya kayaknya. Jadi Ibu masih merasa semua orang mengenali Ibu ya? Iya.
Jadi kalau jalan di Blok M itu kayak kenal ini kan. Jadi ibu sering dada-dada ke supir-supir. Enggak gitu juga Pak. Saya ini kalau kemana aja diem sesuai dengan apa yang saya mau. Misalnya mau beli apa-apa udah beli gitu. Terus tapi orang-orang itu seperti kalau mata saya melihat, ya itu kamera, itu HP diturunin. Tapi kalau saya nggak melihat, itu HP-nya diangkat. Maksudnya bukan diangkat begini. Jadi kalau ada orang pakai HP, terus ibu noleh diturunin. Bukan gitu Pak. Terus gimana Sepertinya ceritanya? sepertinya orang itu lagi. Itu kameramannya garuk-garuk kepala itu lihat. Itu garuk-garuk itu dia bilang gini, ada gambar yang lain nggak ya gitu? Enggak. Ya kita layani sebentar, oke? Nah terus jadi gini. Udah soal aku udah. Nah, nasihat Anda untuk ibu. Ya, buat mbaknya ya. Iya. Ya kalau saya masih penasaran aslinya. Iya. Soalnya ini loh, banyak orang yang kenal, tapi lewat apa gitu? Maksudnya dikenal di mana? Terus Dia dikenal waktu tidur. Terus kalau dia terkenalnya misalnya ya dalam hal yang positif, kenapa enggak? Terus masalahnya di mana gitu? Aslinya saya masih penasarannya di situ. Betul. Anda apa? Nasihat Anda untuk beliau apa? Ibu Karsia yang baik hatinya. Iya. Iya, makasih. Setiap yang saya hadapi, Iya kan saya dipuji, masa nggak ngucapin terima kasih? setiap yang pengalaman saya, yang saya hadapi, apapun yang saya hadapi, saya selalu meng-cross check. Apa yang salah itu adalah diri saya, atau orang lain perasaan orang lain salah terhadap saya. Iya. Tapi dalam perjalanannya kita harus bisa memilah, kita harus bisa mengecek apa yang betul, apa yang salah terhadap diri kita. Menurut ibu yang salah orang lain atau ibu? Menurut Anda, Pak? Ibu Karsia yang salah. Menurut Iya, ibu emang yang salah ibu atau mereka? Saya mungkin salah ya, tapi Mungkin. saya ini pengen ketemu Pak Mario Teguh itu karena saya itu pengen tahu kejelasannya gitu. Pengen tahu yang sebenarnya. Soalnya, Kejelasannya, udah. kejelasannya adalah ibu itu tidak jelas. Enggak gini Pak. Maksud saya gitu pengen ngebuktiin kalau yang mereka yang semua orang-orang omongin itu benar atau enggak. Kalau Kelihatannya benar. Kan mereka mengatakan ibu adalah selebriti. Itu Bukan itu benar. aja, Pak. Ibu merasa selebriti toh, enggak. tapi ibu dikenal banyak orang. Iya, saya merasanya seperti itu. Dan kalau ibu melihat mereka teleponnya diturunkan. Enggak, bukan telepon, bukan diangkat gini. Oh, kamera. Iya, oh gitu. my God. Oh, jadi kalau ibu noleh potret. Begitu kan? Oh. Saya juga pernah masuk angin, tapi nggak sampai seperti ini. Ibu begini, 5 menit lagi saja saya butuh dokter jiwa. Nah, jadi, mohon maaf, Maksudnya Ibu. saya? Saya. Yang stres itu saya. Ibu santai sekali loh. Ibu itu orang yang tidur saja terkenal. Sekarang, sudah lihat bahwa ada orang yang sulit menerima penjelasan? Apakah ibu juga termasuk seperti yang itu? Insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Berarti putus itu bukan salah dia.
Ini anak muda yang patuh pada yang baik. Dia ngeyel, bermasalah, keras kepala, tapi kalau benar nasihatnya dia terima. Yang ini nggak mau dengar apa-apa. Yang ini dengar tapi selalu punya alasan bahwa dia tidak salah. Oke? Nah, orang tua bisa stres punya anak, bisa tipe ini atau tipe ini, tetapi ingat ya, masa depan Anda sendiri. Mereka adalah pewarna dalam kehidupan Anda. Bukan untuk Anda hakimi, bukan Anda judge, tetapi untuk menjadi pelajaran. Bahwa ada wanita yang bergaul dengan banyak laki-laki tidak merasa salah. Ada wanita yang tidur pun merasa diperhatikan orang. Nih, ada laki-laki muda yang baru sadar bahwa yang dilakukannya memang pantas bagi fitnah. So, sekarang sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita yang tumbuh, yuk kita menjadi selebriti bagi ibu kita. Itu. Baik, kita ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk sahabat-sahabat super yang sudah mau naik ke atas panggung. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi? Silakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing, Ibu dan Bapak. Baiklah sahabat-sahabat super yang ada di studio maupun yang ada di rumah, sungguh seru sekali hari ini curahan hati dari sahabat-sahabat super kita. Dan kita akan kembali sesaat lagi di Mario Teguh Golden Ways. Berarti kebaikan adalah perlindungan. Berarti ilmu kebatinan yang paling kuat adalah kebaikan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Dengan tema kita kali ini adalah sarapan fitnah. Dan barangkali Anda sendiri pun seringkali mengalami fitnah dalam seputaran hidup Anda. Pak Mario, tolong ingatkan kembali pada kami bagaimana solusi terbaik menghadapi fitnah-fitnah ataupun lingkungan yang memfitnah satu sama lainnya dari Bapak Mario. Oke, pertanyaan yang baik, Mas Givari, yuk kita langsung lihat meme-nya. Memang tidak mudah, apapun yang dikatakan memang tidak mudah berarti harus dilakukan. Itu? Memang tidak mudah, tapi jawaban terbaik bagi fitnah adalah doa yang tulus bagi kebaikan sang pemfitnah. Kenapa tidak mudah? Lihat ya. Karena mendoakan kebaikan bagi orang-orang baik saja adalah sudah kemuliaan bagi yang mendoakan, apalagi mendoakan kebaikan bagi orang yang menyalahi kita. Berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, itu baik tapi biasa. Bahkan sebagian besar di antara kita mensyaratkan orang baik kepada kita sebelum kita berlaku baik. Ya. Nah, baik kepada orang yang tidak baik itu kemampuan jiwa-jiwa berkelas. Kan kita bukan orang biasa toh? Jadi kalau kita baik, baiklah kepada orang yang menyalahi kita juga. Orang-orang yang baik kepada kita perlakukan dengan santun. Orang-orang yang memusuhi kita, baiki. Kenapa? Karena mereka sahabat yang belum jadi. Itu musuh Anda? Bukan. Tapi dia musuhi Anda? Iya, kan dia memusuhi saya sebelum berubah menjadi sahabat. Itu. Super sekali Pak Mario dan sayangnya kita harus sudah berakhir pada kesimpulan. Silakan Pak. Terima kasih Mas Givari. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Supaya saya tidak membelakangi Anda, izinkan saya membaca dari smartphone saya. Memes kita yang terakhir dalam program ini. Dibutuhkan 5 keikhlasan mengatasi fitnah. Kenapa keikhlasan? Bukan teknik, bukan strategi, bukan metode, keikhlasan. Karena tidak ada apapun yang terjadi yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Sehingga untuk menghadapi fitnah harus ikhlas dulu menerima bahwa itu dari Tuhan. Kecurian, kecopetan, kebakaran rumah, walaupun sulit diterima itu juga keputusan Tuhan. Oke? Yang pertama,
meyakini bahwa fitnah tidak akan mengenai kita jika tidak diizinkan oleh Tuhan. Kalau diizinkan kejatuhan buah kelapa, sudah dari dulu kita kena. Tapi kan kita tidak tahu. Mungkin nggak dalam hidup Anda ada orang mau menjahati Anda, lalu dia dibuat kecelakaan? Mungkin. Mungkin. Ada orang bersiap-siap mau berangkat bertemu dalam sebuah pertemuan yang akan memfitnah saya. Ini nyata, waktu saya masih muda dulu. Saya tahu pertemuan itu akan ada. Sebelum berangkat, tahu-tahu orangnya meriang, demam seperti ditusuk jarum di seluruh badan. Lalu saya duduk dengan penuh maaf kepada Tuhan bahwa dia harus mungkin disakitkan sebelum dia memfitnah. Sebetulnya itu pertolongan bagi dia supaya tidak jadi orang jelek dan pertolongan bagi saya supaya tidak difitnah. Berarti kalau gitu kenali bahwa itu keputusan Tuhan dan itu butuh keikhlasan. Yang kedua, mensyukuri bahwa kesetiaan kita kepada yang benar adalah perlindungan. Sesungguhnya kebaikanmu adalah untukmu dan keburukanmu untukmu. Nah, orang yang tidak mau kena keburukan dalam bentuk fitnah berarti harus jadi orang baik. Berarti kebaikan adalah perlindungan. Berarti ilmu kebatinan yang paling kuat adalah kebaikan. Ketiga, memisahkan sahabat yang jujur dari mereka yang palsu dan pendengki. Harus. Berteman itu harus memilih, kalau tidak Anda bisa semobil dengan orang yang sakau dan menabrak orang. Berteman saja memilih, apalagi bersahabat, apalagi menikah. Jadi sahabat yang jujur dipisahkan dari yang palsu justru pada saat fitnah datang. Waktu fitnah datang, jangan memperhatikan yang memfitnah, perhatikan sahabat Anda. Mereka itu terlihat nanti yang palsu, yang menggunting dalam lipatan, yang menusuk dari belakang. Itu pada saat itu. Kalau sudah Anda kenali, buang. Anda tidak harus bersahabat dengan seluruh dunia. Satu orang yang baik saja sudah cukup. Apalagi kalau Anda tumbuhkan menjadi lebih banyak. Yang keempat, melebihkan kebaikan kepada jumlah jiwa yang lebih besar daripada yang mampu mereka hasut. Kalau satu orang menghasut 5 orang, Anda baiki 500 orang. Itu caranya. Nah, karena Anda tidak mampu balapan dengan penghasut, penghasut itu lebih rajin daripada kekasih loh ya. Pembenci itu memperhatikan Anda lebih daripada kekasih loh ya. Kekasih masih bisa pergi mancing sama temannya. Pembenci tidak loh, memantau Anda. Nah, karena Anda tidak mungkin menyamai kegiatan, kegetolan, kekepoan para pembenci, Tuhan mengajarkan Anda kepada sistem supaya dengan upaya yang sama Anda mencapai lebih banyak orang. Apa namanya? Pengaruh. Orang yang berniat menyampaikan kebaikan pada banyak orang oleh Tuhan diberi pengaruh. 5. Meneruskan kehidupan yang ikhlas dalam kebaikan. Kenapa kebaikan itu ikhlas? Karena banyak orang mengatakan berubah itu sulit. Iya. Apakah berubah itu mudah? Sulit ya. Yuk kita petani dulu. Ini petanan terakhir. Berubah itu sulit, setuju? Berubah itu berubah menjadi orang baik toh? Jadi berubah menjadi orang baik itu sulit, setuju? Kenapa berubah menjadi orang baik itu sulit? Karena lebih mudah jadi orang tidak baik. Jadi kita ini lebih terbiasa di dalam keburukan daripada kebaikan. Makanya kalau dinasehati dia bilang susah. Kenapa? Lebih mudah bagiku melakukan keburukan. Jadi salah atau benar? Kalau ada fitnah, ambil tanggung jawab pribadi. Salah atau benar, jangan jelaskan. Ambil itu sebagai peringatan untuk memperbaiki diri. Setelah itu Anda menjadi terlalu besar untuk difitnah pada tingkat itu. Tapi di tingkat atas ada lagi. Sehingga Anda tidak boleh duduk santai karena Anda sudah lewat dari kelas fitnah itu. Akan ada selalu fitnah pada kelas-kelas kehidupan yang lain. Semakin baik hidup Anda, semakin lebih banyak orang yang berniat mengurangi keberhasilan Anda dengan fitnah.
berhati-hatilah. Gitu. Super sekali Pak Mario, dan kita ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk sahabat-sahabat Super yang hadir di sini dan juga yang ada di rumah. Saksikan terus program ini setiap hari Minggu pukul 19.30 di Metro TV, dan fitnah tidak dapat dihindarkan oleh siapapun. Namun ingatlah bahwa fitnah tersebut sebagian adalah sebagai pengingat atas keburukan kita agar kita membaikkan diri. Inilah Mario Teguh, Golden Ways. Jadi saya setelah menonton acara Mario Teguh itu menjadi tenang ya, karena tadi sudah ditanya juga, sudah curhat juga. Bagus sekali acaranya, banyak sekali pelajaran yang bisa didapat dari nonton acara Pak Mario Teguh. Dia tuh motivator, apa ya, satu-satunya motivator di Indonesia yang paling bagus menurut saya. Dengan menonton acara Mario Teguh, saya jadi manusia yang lebih bijak. Terima kasih Pak Mario, salam super. Terima kasih Pak Mario, salam super.